Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Fako Januar, Gatvan Nabil Putra, Muhammad Wizdan Kutra, Regita Zahra Cahyani, Riki Amedio Raditya, dan Zaki Nur Aferus ingin mereview inovasi alat-alat dalam bidang kedokteran. Adapun alat-alat yang akan kami review, yang pertama laparoskop, kedua USG 4 dimensi, dan yang ketiga termometer inframerah. Yang pertama yaitu laparoskop. Laparoskop atau bedah teropong merupakan tindakan operasi yang dilakukan melalui sistem mini dinding perut dan memasukkan teropong kamera ke dalam perut. Sebelum adanya laparoskop, dokter ahli bedah hanya menggunakan alat bedah pada umumnya seperti gunting bedah, scalpel atau pisau bedah, pinset, dan lain-lain. Dengan adanya laparoskop dapat memudahkan pekerjaan seorang dokter ahli bedah, karena laparoskop memiliki banyak jenis yang fungsinya sama seperti alat bedah pada umumnya, seperti laparoskop dengan ujungnya terdapat kamera, pinset, gunting, pisau, injeksi, dan lain sebagainya. Bila dibandingkan dengan tindakan bedah konvensional, di mana rata-rata membutuhkan sayatan minimal 10 cm, berbeda dengan tindakan laparoskopi. Tindakan laparoskopi hanya membutuhkan sayatan sebesar 1 cm. Manfaat laparoskop. Pada bedah laparoskopi, sayatan yang dilakukan sangat kecil sehingga luka bekas operasi hampir tidak terlihat. Selain itu, rasa sakit juga minimal karena luka operasi kecil dan tidak melukai otot. Usai bedah laparoskopi, pemulihan dan penyembuhan pasien pun cepat. Perawatan di rumah sakit akan lebih singkat, sekitar 1 atau 2 hari, sehingga pasien dapat kembali beraktivitas dengan cepat. Kekurangan laparoskop. Yang pertama, ahli bedah harus menggunakan alat untuk berinteraksi dengan jaringan daripada memanipulasi langsung dengan tangan mereka. Jadi, ahli bedah mungkin akan kehilangan ketangkasan untuk berinteraksi langsung dengan jaringan. Yang kedua, alat laparoskop bergerak dalam arah yang berlawanan dari tangan dokter. Yang ketiga, beberapa operasi, terowongan karpal misalnya, umumnya ternyata lebih baik untuk pasien ketika daerah dapat dibuka. Nah, ini juga dapat menjadi pelajaran bagi ahli bedah karena dia bisa melihat seluruh gambar sekitar fisiologi tersebut. Oke, selanjutnya adalah USG 4 dimensi. USG sendiri adalah ultrasonografi atau yang biasa dikenal dengan USG. Merupakan teknik penampilan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam, misalnya organ tubuh atau jaringan lunak. USG 4 dimensi adalah perkembangan dari pemeriksaan USG yang sudah lebih dulu dilakukan. USG 4 dimensi memiliki manfaat yang sama dengan USG 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu memeriksa kondisi dan perkembangan janin dalam kandungan. Adapun perbedaan yang dimiliki oleh USG 4 dimensi, 3 dimensi, dan 2 dimensi, di mana USG 2 dimensi hanya berupa foto hitam putih dan terlihat samar. Sedangkan di USG 3 dimensi menyajikan hasil gambar dan tidak bergerak atau diam. Jadi, hanya tahu sebatas apa saja yang sudah berkembang dari bayi. Lalu di USG 4 dimensi menyajikan gambar bergerak, seperti menonton film bayi dalam kandungan. Adapun kelebihan dari USG 4 dimensi, di antaranya, yang pertama, dapat menampilkan rekaman dalam bentuk film. Yang kedua, dapat mendeteksi kelainan pada janin dengan lebih akurat. Yang ketiga, dapat mendeteksi kelainan pada organ orang dewasa. Yang keempat, disarankan oleh para dokter dilakukan pada usia kandungan menginjak 27 hingga 38 minggu. Namun, di samping banyaknya kelebihan dari USG 4 dimensi, ada juga kekurangannya. Salah satunya, biaya yang cukup mahal untuk melakukan sekali USG 4 dimensi.
yang dimana jika dibandingkan dengan USG 2 dimensi dan 3 dimensi, lebih murah USG 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena itu, para dokter biasanya menyarankan para ibu hamil untuk melakukan USG 2 dimensi dan 3 dimensi. Termometer inframerah adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu sebuah objek secara optik, yang dimana kita tidak perlu untuk melakukan sentuhan pada objek yang ingin diukur suhunya. Pengukuran suhu dilakukan melalui radiasi energi sinar inframerah yang kemudian dapat digambarkan dalam bentuk suhu. Berbeda dengan termometer air raksa, di mana kita harus menempelkan termometer ke kulit kita, kemudian menunggu selama 3-4 menit untuk mengetahui suhu di badan kita. Termometer inframerah sering disebut sebagai termometer tembak atau termometer laser. Dikarenakan metode pengukuran yang digunakan pada termometer inframerah tidak perlu menyentuh objek yang perlu diukur, resiko keselamatan pun dapat dijaga. Sebagai contohnya, ketika kita ingin memasuki sebuah mall, kita diwajibkan untuk mengukur suhu terlebih dahulu. Karena dalam situasi pandemik saat ini, kita diwajibkan untuk tidak bersentuhan dengan orang-orang, sehingga termometer ini sangat membantu. Keuntungan lainnya yaitu termometer inframerah terkenal dengan tingkat akurasi pengukurannya yang tinggi. Kemudian, alat ini dapat mengukur suhu dengan waktu yang relatif cepat dan berbeda dengan termometer air raksa yang kita harus menunggu waktu selama 3-4 menit. Dan yang terakhir, alat ini sudah dibentuk dengan sangat praktis dan ringkas sehingga mudah dibawa kemana saja. Selanjutnya, ada kekurangan dari termometer inframerah sendiri, yaitu ketika baterai yang digunakan pada termometer inframerah sudah berkurang atau dayanya sudah berkurang, maka tingkat akurasi pengukurannya juga akan berkurang. Sehingga saya sarankan ketika Anda merasa termometer inframerah Anda akurasinya sudah berkurang, segera digantikan baterai yang baru. Sekian pemaparan atau review dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.